Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Yusrika Warnida Hanum, mengajar bidang studi kimia di SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat mudah untuk kita pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu yang soleh dan soleha, sehat-sehat semua kan? Dan pastinya tetap semangat belajar ya. Nah, baik, kita lanjut materi pembelajaran kita. Nah, ini adalah materi terakhir kita di semester genap ini, yaitu tentang makromolekul. Dari asal katanya makromolekul berarti molekul atau senyawa kimia. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang senyawa-senyawa kimia yang makro, artinya yang besar, punya rumus molekul yang besar ya. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita tahu dulu apa itu makromolekul. Berarti molekul yang besar, seperti polimer. Nah, polimer ini ada dua, ada polimer alam dan polimer buatan. Kemudian ada karbohidrat dan protein, juga nanti ada lemak ya. Nah, polimer tersusun dari subunit molekul yang terulang yang disebut monomer. Jadi polimer asal katanya poli, berarti banyak ya kan. Nah, poli itu berasal dari mono, namanya monomer. Berarti monomer ini adalah komposisi terkecil ya, atau bagian penyusun dari polimer. Jadi monomer tambah monomer tambah monomer sekian, ada N sebanyak N, maka nanti akan menghasilkan polimer, senyawa yang besar. Nah, reaksi yang menggabungkan monomer-monomer menjadi suatu polimer itu namanya reaksi polimerisasi. Nah, di sini Anda lihat ya, ada nilon, ada PVC ya, pipa plastik, kemudian ada kemasan-kemasan plastik, kemasan minuman ya. Nah, itu semua adalah polimer. Yang pertama, kita lihat ya, jenis-jenis polimer itu berdasarkan sumbernya. Jadi polimer berdasarkan sumbernya itu ada dua. Nah, yang pertama ada polimer alam. Polimer alam berarti polimer ini kita dapatkan langsung dari alam. Contohnya karet. Karet alam, tahu ya karet, dari pohon karet. Nah, kemudian selulosa, pati, dan protein. Nah, pati ini maksudnya apa? Pati tentunya berasal dari tumbuh-tumbuhan ya. Misalnya pada gandum gitu ya. Pada jagung itu ada patinya, ya kan? Kemudian protein. Nah, monomer karet alam adalah 2-metil-butadiena atau isoprena. Nah, ini adalah monomer dari karet alam. Itu ya. Nanti reaksinya ada di sini ya. Kemudian yang kedua, jenis polimer berdasarkan sumbernya tadi, ada namanya polimer sintetik. Kalau polimer alam, tentu kita dapat langsung dari alam ya, tanpa kita buat. Kalau sintetik, maka polimer itu kita peroleh dengan cara reaksi kimia. Nah, jadi polimer ini tidak tersedia di alam. Namanya pun di sintetik dibuat, berarti tidak tersedia ya kan, makanya kita buat. Kemudian berdasarkan cara terbentuknya, nanti polimer sintetik ini ada dua jenisnya, yaitu polimer adisi dan kondensasi. Apa itu Bu? Nanti kita lihat ya. Kemudian berdasarkan monomer pembentuknya, maka polimer ini dibagi dua lagi, namanya homopolimer dan copolimer. Nah, kita perhatikan satu persatu ya. Jadi tadi polimer sintetik atau yang dibuat secara kimia itu ada dua proses reaksinya. Yang pertama reaksi adisi, jadi disebut dengan polimerisasi adisi. Nah, penggabungan molekul-molekul yang disebabkan oleh ikatan rangkap, namanya pun adisi. Reaksi adisi tentu ada ikatan rangkap. Ikatan rangkap tersebut pecah membentuk rantai molekul panjang dengan rumus empiris yang tetap, tetapi yang berubah adalah ikatannya. Jadi, ciri dari polimerisasi adisi adalah cirinya terjadi pemutusan ikatan rangkap dan tidak ada hasil sampingnya karena dia punya rumus empiris yang sama. Kemudian kita perhatikan, ini contohnya ya. Nah, mantap ya, ada contohnya. Contoh dari polimerisasi adisi. Contohnya polietilen.
polietilen. Kita lihat monomernya adalah etena ini ya. Nah, ini monomernya. Tadi Ibu bilang ciri polimerisasi adisi adalah terjadi pemutusan ikatan rangkap. Jadi kita lihat di sini tidak ada lagi ikatan rangkapnya, semua sudah ikatan tunggal. Karena nanti ini yang akan diputuskan ikatan rangkapnya, ya kan, namanya adisi. Pemutusan ikatan rangkap dan tidak ada hasil samping. Jadi di sini tidak ada misalnya H2O, HCl atau apapun. Yang dihasilkan ya hanya ini saja. Gitu ya. Itu ciri reaksi adisi. Terjadi pemutusan ikatan rangkap dan tidak ada hasil sampingnya. Nah, jadi jadi ini monomernya, kemudian ini polimernya. Unit monomer yang diulang-ulang membentuk polimer. Jadi ini pengulangan dari monomer-monomernya. Hanya saja terjadi pemutusan ikatan. Tadi ikatannya rangkap, sekarang ikatannya ini tunggal semua ikatannya ya. Nah, kemudian sifatnya punya titik leleh 110 derajat Celcius dan melunak dalam air panas. Kegunaannya nih lihat ya, untuk botol fleksibel, untuk industri film, untuk pembungkus, dan untuk isolator listrik ya. Nah, jadi banyak sekali kegunaan polietilen ini. Contoh yang kedua dari polimer senyawa yang mengalami polimerisasi adisi adalah PVC atau polivinyl klorida. Nah, jadi kalau polietilen, monomernya etilen membentuk polietilen, maka ini polivinyl klorida, maka monomernya adalah ini vinyl klorida. Vinyl klorida. Kalau kita perhatikan, vinyl klorida ini kan sebanyak N lah kita sebutkan ya. Ini kalau mengalami reaksi adisi kan, lihat, ini semua monomernya tadi kan, ini monomernya. Nah, ya kan? Ini monomernya. Ini monomernya tadi kan membentuk polimer. Nah, sekarang kita perhatikan, ini sama dengan polietilen tadi, Nak. Terjadi pemutusan ikatan rangkap. Jadi di sini ikatannya rangkap 2, sekarang semuanya sudah tunggal, ikatannya tunggal. Dan tidak ada hasil sampingnya ya. Sifatnya gimana nih PVC? Keras, kaku, dan mudah rusak. Vinyl klorida bersifat racun ya dan menyebabkan kanker pada hati. Kegunaannya apa? Nah, kegunaan semua nih vinyl klorida nih ya, untuk pipa tongkat dan sonograf ya, atau alat penangkap bunyi, dan dapat dilunakkan dengan mencampurkan ester, disebut plastiser. Dan hasilnya digunakan untuk plastik jas hujan dan pipa plastik. Nah, banyak sekali kan kegunaan polimer ini ya kan? Sehingga kita perlu membuatnya. Jadi ada polimer alam, Bu, karet alam. Ini kan karet juga. Untuk plastik juga, karet juga ya kan? Nah, pipa plastik. Nah, jadi ada sifat atau keistimewaan ya dari yang disintetik dibandingkan dengan yang di alam. Misalnya yang disintetik ini lebih tahan panas gitu ya, lebih keras gitu ya, dibandingkan yang terdapat dari alam. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kan polimerisasi adisi ya. Yang kedua namanya polimerisasi atau polimerisasi kondensasi. Artinya terjadi reaksi kondensasi. Perbedaannya, kalau pada reaksi kondensasi ini melibatkan gugus fungsi. Nah, jadi reaksi antara dua gugus fungsi pada molekul-molekul yang berdekatan dan berinteraksi membentuk satu rantai dengan melepaskan molekul kecil, misalnya H2O dan NH3. Jadi bedanya gimana? Kalau adisi pemutusan ikatan rangkap dan tidak punya hasil samping, kalau pada polimerisasi kondensasi melibatkan gugus fungsi dan ada hasil sampingnya. Biasanya kalau reaksi gugus fungsi pasti ada hasil sampingnya ya kan? Nah, misalnya gugus fungsi banyak ya udah kita pelajari ya. Nanti hasil sampingnya biasanya ada air, itu ada NH3 gitu ya. Contohnya apa? Poliamida. Pembentukan nilon 66 dari asam adipat dan heksametil endiamin. Nah, itu contoh dari polimerisasi kondensasi. Contoh yang kedua, ada namanya poliester. Poliester ini pembentukan poli atau etilen tereftalat atau dakron. Nah, dakron tahu kan?
digunakan dengan cara memanaskan dimetil tereftalat dan etilen glikol. Lihat ya, ini ada gugus fungsinya apa aja nih. Pembentukan polyethylene tereftalat atau dakron dilakukan dengan cara memanaskan dimetil tereftalat dan etilen glikol. Nah, itu kan masing-masing punya gugus fungsi tertentu ya kan? Berlebihan sampai 200 derajat Celcius dengan katalis basa. Pakai basa lagi ya kan, untuk ngapain? Menghasilkan dakron. Nah, itu contoh polimerisasi kondensasi. Yang ketiga, polimer fenol formaldehid. Jadi reaksi kondensasi antara fenol dengan formaldehida menghasilkan bakelit. Nah, jadi ini ada fenol, ada formaldehid menghasilkan bakelit. Gitu ya. Jadi tahu ya bedanya di mana adisi dan kondensasi. Nah, insya Allah. Nah, kemudian anak ibu, jenis dari polimerisasi sintetik tadi kan berdasarkan reaksinya ada dua, adisi dan kondensasi. Berdasarkan monomer pembentuknya, ini ada dua juga. Ada namanya homopolimer dan ada namanya copolimer. Homopolimer namanya pun homo, maka ini polimer ini berasal atau dibuat dari monomer yang sama. Contohnya teflon, orlon ini ya. Nah, jadi pembuatan teflon itu adalah pembuatan polimer yang berasal dari monomer yang sama, yang sejenis, gitu ya kan? Nah, sumbernya itu apa ini? CF2 ya kan? Tetrafluoroetilen. Kemudian yang kedua namanya copolimer. Jadi kalau homopolimer itu berasal dari polimer yang berasal dari monomer yang sama. Nah, kalau copolimer, polimer itu berasal dari monomer yang berbeda. Copolimer berbeda polimernya. Contohnya pembentukan pembentukan saran. Saran ini terbentuk dari vinil klorida dengan viniliden klorida. Nah, ini ya. Ini viniliden klorida dibentuk dengan vinil klorida. Kan beda nih polimernya ya. Kemudian menghasilkan saran. Ini kalau dari segi reaksinya kita lihat nih reaksi apa, Nak? Nah, karena ini melibatkan ikatan rangkap ya, terjadi pemutusan ikatan rangkap, maka ini adalah bagian dari reaksi polimerisasi adisi. Nah, berdasarkan sifatnya, polimernya ada dua juga, Nak. Jadi dari sumbernya ada dua, dari reaksinya ada dua, dari monomernya ada dua, sifatnya pun ada dua. Ada namanya termoplas dan ada namanya termoset. Kalau disebut termoplas, maka polimer itu tidak tahan panas. Jadi kalau dipanaskan dia bentuknya berubah. Ini tidak tahan panas. Kalau termoset, polimer ini tahan panas. Nah, jadi kalau terjadi pemanasan, dia tahan, bentuknya tidak berubah. Kalau begitu termoset ini lebih kuat, lebih kaku, dan tahan terhadap larut organik dibandingkan dengan termoplas, ya kan? Nah, contoh polimer jenis ini, contohnya yang termoset itu adalah fenol formaldehid dan melamin formaldehid. Gitu ya. Jadi, dari segi sifatnya ada termoplas yang tidak tahan panas. Kalau tidak tahan berarti bentuknya nanti berubah jika dipanaskan. Nah, ada termoset yang tahan panas ya, lebih keras, lebih kaku dan bentuknya tidak berubah kalau terjadi pemanasan karena dia tahan ya. Nah, sifat polimer. Sifat polimer yang pertama, ukuran molekul polimer. Nah, ukurannya tentu sangat besar ya kan? Jadi sifatnya itu bergantung kepada apa? Kepada berikut ini ya. Nah, sifat suatu polimer itu bergantung pada ukurannya. Kemudian banyaknya rantai cabang polimer. Kemudian derajat kristalinitas polimer padat.
Dan yang terakhir adalah komposisi molekul polimer. Jadi sifat suatu polimer itu bergantung kepada 4 hal ini. Baik anak ibu, itu adalah pengantar dari kita belajar makromolekul. Bahwasannya makromolekul itu adalah molekul yang makro atau yang besar, ya kan, punya rumus molekul yang besar. Nah, pengantarnya adalah polimer. Nah, polimer ini berarti polimer. Poli berarti banyak maksudnya gini, punya rumus molekul yang banyak. Kenapa? Karena itu adalah gabungan dari monomer-monomer yang membentuk polimer. Jadi tadi pengantarnya ada polimer alam, polimer buatan, ya kan? Ada polimer yang tahan panas dan tidak tahan panas, ada yang reaksinya adisi dan kondensasi dan sebagainya. Sudah kita pelajari tadi. Semoga menambah ilmu, menambah wawasan kita bersama anak ibu. Terima kasih atas perhatiannya anak ibu, sehat-sehat ya. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas,